Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fatir Ali Firmawan akan menjelaskan tentang G-form yang kami sebar, yaitu pengaruh motivasi dan pembiasaan lingkungan berbahasa Arab terhadap keterampilan muhadasah. Dalam G-form ini kita menjelaskan tentang kuantitatif atau skala kuantitatif, yang dimana kita menggunakan metode kuantitatif eksperimental. Nah, dalam kuantitatif ini ada instrumen yang perlu diisi. Nah, di sini kita ada 5. Yang pertama sangat tidak setuju, yang kedua tidak setuju, kemudian 3 ragu-ragu, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Nah, dari pertanyaan ini, pertama itu ada pembiasaan lingkungan yang berbahasa Arab, merupakan satu langkah awal untuk membiasakan diri berbahasa Arab. Kemudian, muhadasah merupakan metode yang efektif untuk membiasakan berbahasa Arab. Ketika metode muhadasah membuat kalam jadi bagus. Kemudian, yang kelima, pembiasaan lingkungan bahasa Arab sulit diterapkan dalam pembelajaran. Yang kelima, penggunaan metode muhadasah menuliskan peserta didik untuk suka terhadap bahasa Arab. Yang keenam, ada pembiasaan lingkungan berbahasa Arab. Jika diterapkan kurang efektif di dunia pembelajaran. Kemudian yang ketujuh, metode motivasi kurang efektif untuk meningkatkan kemampuan peserta didik. Kedelapan, lingkungan menjadi faktor penting dalam menunjang kemahiran berbahasa Arab. Yang 9, ada metode muhadasah kurang efektif pembelajaran bahasa Arab. Pembiasaan berbahasa Arab harus diterapkan ketika murid sudah pintar berbahasa Arab. Yang 11, dalam memahami bahasa Arab dibutuhkan keterampilan dalam muhadasah. Kemudian 12, di dalam motivasi peserta didik diiringi lingkungan berbahasa Arab yang mendukung. Yang ke-13, pengaruh motivasi dalam pembelajaran bahasa Arab hanya bertahan sebentar. Ke-14, lingkungan berbahasa Arab tidak bagus jika dibarengi oleh motivasi. Kemudian 15, muhadasah merupakan metode paling bagus dalam memahami bahasa Arab dibandingkan dengan motivasi. Nah, dalam keseluruhan ini, X1-nya itu adalah pengaruh motivasi, X2-nya adalah pengaruh pembiasaan lingkungan, dan yang yaitu adalah keterampilan muhadasah. Nah, mungkin cukup sekian dari penjelasan tentang judul yang kita bawa, yaitu pengaruh motivasi dan pembiasaan lingkungan berbahasa Arab terhadap keterampilan muhadasah. Saya akan membahas tentang uji validitas. Yang pertama, kita harus menjumlahkan data yang telah kita peroleh dari hasil kuesioner yang telah dibagikan. Di sini saya mengblok bagian atas, lalu klik ini, lalu total jumlahnya sudah muncul. Setelah itu, kalau kita ingin menemukan semua jumlah ini, kita tinggal klik 2 kali. Nah, lalu hasilnya akan keluar semua. Setelah itu, membuka aplikasi SPSS dan menyelidiki terlebih dahulu. Nah, di sini kita ke variabel view terlebih dahulu. Lalu namanya kita ganti jadi variabel X1, 2, 3, 4, 5, 7 sampai 15 lalu total. Nah, setelah itu ke data view lagi, lalu kita klik analyze, correlate, di variate, kita blok semuanya, kita RA dan masukkan ke bagian variabel. Nah, di sini person sudah di checklist, lalu to fail, lalu OK. Setelahnya akan muncul data-data seperti ini. Nah, di sini totalnya ada 666. Kita terlebih dahulu melihat signifikannya dulu ya, karena ada signifikan tertentu dari sebagai resonannya. Di sini, bila respondennya 40, maka kalau di bawah 0,312 itu di bawahnya berarti tidak valid ya. Sedangkan punya kita
Di sini lebih dari 312 yang berarti valid. Nah ini lalu 654 valid, 45 ini sebagai berapa jumlah respondennya ya, 25 valid, 24 valid, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji reliability. Di sini ada data yang sebelumnya telah kita uji. Nah, ini sama saja ya. Lalu kita klik analyze, scale, lalu reliability analysis. Nah, di sini kita blok semua, masukkan ke bagian items. Nah, di sini totalnya itu dikeluarkan saja ya. Nah, selanjutnya kita ke statistik. Di sini kita checklist bagian scale item di left. Lalu setelah itu kita continue. Nah, ininya udah apa? Kita klik OK. Nah, selanjutnya akan muncul datanya seperti ini. Nah, ini datanya. Oke. Di sini alpanya kan 919. Nah, alpanya itu kalau di bawah 0,6 itu tidak reliability. Jadi alpha saya kan di atas, jadi termasuk masuk ya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas. Di sini terdapat 3 bagian ya, yaitu pada bagian ini adalah X pertama, X1, dan ini adalah hasil dari X1. Lalu pada bagian ini adalah X2, dan ini adalah hasil dari X2. Lalu bagian sini adalah Y, dan ini adalah hasil dari bagian Y. Setelah itu kita ke SPSS, membuka aplikasi SPSS, klik variable view. Pada kolom yang pertama kita ganti nama sebagai X1, lalu yang kedua X2, dan yang ketiga Y. Lalu selanjutnya kita ke data view dan memasukkan hasil dari X1, X2, dan Y yang pada bagian kolom ini yang telah dijumlahkan tadi ya. Nah, selanjutnya kita klik analyze ini, lalu kita ke regression, lalu ke linear. Nah, di sini X1 itu dimasukkan pada independen, X2 juga sama. Lalu pada bagian Y itu dependennya. Nah, setelah itu kita ke statistik. Nah, ini estimate-nya di checklist, model itu di checklist, terus descriptive juga, sama collinearity di diagnostik. Lalu pada residuals kita checklist bagian Durbin Watson. Lalu continue, kita ke plots. Di plot ini kita ambil Z dan memasukkan ke bagian X ya. Lalu spesifik kita masukkan ke bagian Y. Lalu histogram kita checklist dan normal probability plot bersama. Continue, lalu kita ke bagian set ini. Nah, setelah itu pada bagian residual ambil estimate-nya kita checklist. Terus setelah itu kita continue. Oke, setelahnya akan muncul hasil dari uji normalitas yang tadi telah kita lakukan. Di sini histogram kita berbentuk seperti gunung. Nah, ini termasuk area normal ya. Lalu p-plotnya berbentuk diagonal,
ini juga bisa termasuk normal ya, karena bila pit loss-nya itu berbentuk diagonal, itu maka bisa dibilang normal. Oke. Nah, selanjutnya kan pada uji normalitas itu yang dilihat itu histogram dan pit loss, lalu uji Kolmogorov, uji one sample Kolmogorov-Smirnov. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji Kolmogorov-Smirnov. Yang pertama, tadi kita melakukan hasil yang sebelumnya, kita mengklik analyze, lalu ke bagian non-parametric. Ini non-parametric test, lalu ke legasi dialog, lalu ke one sample KS. Nah, di sini unstandardized ini dimasukkan pada test variabel, lalu kita klik OK. Nah, di sini asymmetric saya kan 0,079. Nah, jika nilai asymmetric saya ini lebih dekat dari 0,5, maka dapat disimpulkan bahwa residual itu menyebar dengan normal. Nah, begitu pula dengan sebaliknya. Nah, berarti HO saya ini kan diterima, yang dimana HO saya adalah pengaruh motivasi dan kebiasaan lingkungan berbahasa Arab terhadap keterampilan muhadasah. Ini berarti HO saya termasuk diterima ya, karena lebih dari 0,05. Kita akan melakukan uji multikolinaritas. Nah, di sini pada bagian koefisien yang ada statistik PIV-nya, di sini terjadi atau tidaknya uji multikolinaritas itu jika nilai toleransi lebih besar dari 0,10, yang artinya tidak terjadi multikolinaritas. 0,10 ini kan artinya 0,100 ya. Berarti punya saya kan 1,849, yang dimana punya saya berarti tidak terjadi multikolinaritas. Nah, lalu VAF-nya ini jika nilai VAF-nya lebih kecil dari 10,00, artinya tidak terjadi multikolinaritas. Nah, punya saya juga kan di sini 1,849 ya. Berarti punya saya tidak terjadi uji multikolinaritas karena di sini saya 1,849. Selanjutnya saya akan melakukan uji heteroskedastisitas. Nah, pertama kita klik transform compute variable. Lalu pada target variabel ini kita ketik test dengan huruf ya caps lock semua, test underscore 2. Nah, dari memori semua kita klik call, lalu ABS dan dimasukkan dengan cara diri. Setelah itu kita kita masukin, terus di depan ABS-nya kita ketik underscore test seperti ini, lalu oke. Nah, sini sudah ada res 2 nya ya. Selanjutnya kita ke analyze, kita
regression linear. Nah, di sini y-nya di dependen kita keluarin ya. Terus kita masukin bagian standarisme. Baik, sebentar. Di sini ini kita keluarin ya. Lalu kita masukkan rasionya ke determin. Nah, kalau itu kita ke statistik. Di sini modul fit-nya kita service, descriptive, collinearity, sama Durbin Watson-nya kita berkali service-nya. Terus habis itu continue. Habis itu kita ke plots. Di plot juga sama, histogram sama normal probability-nya di insert ya. Terus continue. Bisa setnya udah, lalu kita oke. Hasil dari heteroskedastisitas. Di sini kita ke scatter plot yang dimana kita fokus pada bagian 0 ini, bahwa titik-titik ini menyebar antara di atas dan di bawah. Nah, maka hasil dari heteroskedastisitas ini, grafik scatter plot ini memperlihatkan bahwa menyebar secara acak, ya kan? Nah, baik di atas maupun di bawah. Pada angka 0 pada sumbu Y, artinya tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi ini layak dipakai. Nah, lalu kita ke bagian koefisien di sini. Nah, di sini asumsi saya ada dua ya, 0,769 dan 0,386, yang dimana pada koefisien ini saya lebih dari 0,05, yang artinya 0,05 ini kan artinya tuh 0,050 ya, artinya kan di atas 0,050. Karena asumsi saya di atas 0,050, jadi artinya hal ini terbebas dari heteroskedastisitas. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan kita akan melakukan uji korelasi. Nah, uji korelasi ini hanya berupa rumus ya. Nah, pertama kita fokus pada Durbin Watson ini 1,647. Lalu di sini saya sudah melakukan penghitungan rumus ya. Sebelumnya uji autokorelasi ini kan merupakan bagian dari uji asumsi klasik ya, yaitu analisis regresi linear sederhana maupun berganda yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ini terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode 1 sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari jejak autokorelasi. Nah, dasar pengambilan keputusan ini ada 3 ya. Yang pertama itu jika D kurang dari DL atau D lebih besar dari 4 kurang DL, maka hipotesis 0 ini ditolak, yang artinya terdapat autokorelasi. Nah, kemudian yang kedua, jika D kurang dari jika DU kurang dari D kurang dari 4 lalu 4 D kurang dari 4 kurang DU, maka hipotesis 0 diterima, artinya tidak terdapat autokorelasi ya. Nah, lalu jika DL kurang dari D kurang dari DU atau 4 kurang DU kurang juga dari D kurang juga dari 4 kurang DL, artinya tidak ada kesimpulan. Oke, sebenarnya di sini kita coba dulu pada uji ini ya, DU kurang D. Di sini
DU-nya kan kita data ini kan, nah justru kita kan akan menguji apakah data ini terdapat autokorelasi atau tidak. Kita akan memakai rumus yang ini dulu kan. Oke, di sini DU-nya kan 1,614 ya. Sedangkan D-nya kan 1,647, yang dimana kan kurang ya. Maka bisa dibilang tidak terdapat autokorelasi, atau bisa juga 4 kurang D dikurang kurang dari 4 kurang DU. Maka di sini kan 1,647 dengan 2,386, yang dimana 2,386 ini kan lebih dari 1,647 ya, yang berarti kan kurang, yang artinya tidak terdapat autokorelasi. Uji yang ketiga, uji linear berganda. Sebelumnya kita udah masukkan data di variabel view-nya, yaitu X1, X2, dan Y. Desimalnya kita ubahkan 0 semua. Kemudian di labelnya kita ubah menjadi motivasi, lingkungan, kemudian keterampilan mudah dasar. Kemudian kita pergi ke Excel, dan kita kopas X1. Yang ada di Excel. Kita kasih. Kemudian X2. Kita blok sama kemudian pergi ke analis, kita pilih regression, kemudian linear, motivasi kita masukkan ke independence, kemudian lingkungan ke independence, dan keterampilan yang masukkan ke dependent. Klik OK. Nah, hasilnya keluar dari konstan lingkungan motivasi itu dengan hasil 2.620, kemudian dengan R square-nya 660, kemudian di ANOVA hasilnya 001, lebih kecil dari 0,5. Berarti HO-nya tidak diterima. Nah, kesimpulannya berarti lingkungan dan motivasi itu mempengaruhi dependent variabel keterampilan muhadasah. Mungkin cukup sekian dari uji ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.